Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pasti hari ini sehat semua ya nak ya. Nah, hari ini masih tetap bersama Ibu Purwanti belajar PKN dengan materi hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020. Yuk kita belajar. Udah siap semuanya? Pasti udah siap ya? Oke dah. Nah sebelum kita belajar pasti anak-anak sudah pada berdoa dulu, pasti sudah siapin buku dan materi hari ini ya. Oke, baiklah. Kita belajar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ya. Hari ini kita belajar hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Pasti semuanya ada ya? Punya ya? Oh, tidak semuanya punya. Pasti anak-anak di rumah senang yang memiliki hewan peliharaan. Contohnya di rumah memiliki hewan peliharaan kucing, ada ayam, terus kambing. Nah, pasti kamu senang memeliharanya ya. Nah, kalau kamu memiliki hewan peliharaan, contohnya yang disebutin Bu Guru tadi, kamu pasti memiliki hak dan kewajibannya. Nah, hak dan kewajibannya kamu terhadap hewan peliharaannya itu apa aja? Yuk kita belajar materi hari ini ya. Udah siap nak? Oke deh. Yuk kita mulai ya. Nah, hari ini belajar hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, di situ ada gambar gajah, harimau, sapi, kerbau, buaya, kuda, domba, dan ular. Nah, itu adalah hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, lanjut. Nah, tadi sudah ada gambar hewan yang disebutin sama Bu Guru. Nah, sekarang kewajiban kita terhadap hewan peliharaannya itu apa aja? Itu ada orang memberi wortel terhadap harimau. Berarti kewajibannya adalah memberi makan, pintar, memberi makan terhadap hewan peliharaan. Terus ada kambing juga. Terus anak-anak itu pada memberi makan terhadap kuda. Ya, itu kewajiban kita kalau kita memiliki hewan peliharaan harus memberi makan, ya, memberi makan dan minum. Yang kedua, kalau kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar itu, pertama tadi kamu memberi makan dan minum. Yang kedua itu ada gambar apa? Oh iya, ada gambar membersihkan kandang. Membersihkan kandang supaya hewan peliharaan kita nyaman tinggal di rumah kita. Nah, biasanya membersihkan kandang itu bisa seminggu 3 kali ya nak ya. Terus yang ketiga itu ada gambar dokter sedang memberi vaksin terhadap hewan peliharaannya ya. Perlu tidak sih hewan kita divaksin? Pasti perlu ya buat kesehatan hewan tersebut ya nak ya. Nah, tadi sudah belajar tentang hak kita terhadap hewan peliharaan. Haknya apa saja tadi? Ulangi lagi. 1, hak kewajiban. Ya, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita tadi apa? Ibu ulangi lagi. 1, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita itu 1, memberi makan dan minum. Yang kedua, membersihkan kandang minimal 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, memberi vaksin terhadap hewan peliharaan kita. Kalau hewan kita sakit, bawa ke dokter. Dokternya dokter apa nak? Dokter hewan ya. Terus
Sekarang kita membahas tadi hak, tadi kewajiban sudah, nah sekarang hak. Hak kita memelihara hewan. Hak kita memelihara hewan itu apa, Nak? Kalau kita memelihara hewan seperti yang digambar tadi, bisa meringankan pekerjaan. Kok bisa meringankan pekerjaan, Bu Guru? Nah, contohnya kuda. Ada kuda, ada sapi. Tadi ada gambar kuda dan sapi ya, Nak ya. Ada kerbau. Kerbau juga. Kok meringankan pekerjaan? Nah, bisa. Dulu, zaman dulu belum ada transportasi. Transportasinya menggunakan kuda. Kuda dimanfaatkan oleh manusia, diambil tenaganya juga. Terus ada kerbau. Kerbau dimanfaatkan manusia, petani khususnya untuk apa? Untuk membajak sawah. Gitu ya. Terus ada sapi juga. Sapi juga dimanfaatkan manusia. Bisa untuk membajak sawah juga ya. Nah, itu hak memelihara hewan untuk meringankan pekerjaan. Terus kita dapat minum susu. Ada kuda, ada sapi. Ada kambing juga. Kuda bisa dimanfaatkan manusia, diambil selain tenaga, susunya juga bisa. Ada susu kuda liar, ada susu kambing, terus ada susu yang dihasilkan dari sapi. Pasti kamu sudah minum susu ya pagi ini ya sebelum kita belajar. Nah, itu dari mana susu itu? Dari sapi ya. Terus hak memelihara hewan itu kita dapat memanfaatkan untuk bahan baku. Contohnya bahan baku pakaian, tas, gesper, hiasan rumah, dan lain-lain. Dari mana itu kita pakaian itu? Dari hewan, contohnya domba. Terus pakaian dari domba, terus tasnya dari mana? Dari kulit buaya juga bisa. Kulit ular juga bisa, gesper hiasan, terus dari domba itu untuk pakaian dan bisa untuk beduk, terus bisa untuk hiasan dinding, gitu ya Nak ya, dimanfaatkan oleh manusia, haknya itu dari situ semuanya. Terus kita dapat memanfaatkan dagingnya juga ya, ada daging sapi, kerbau, kita bisa memanfaatkan dari situ hak kita dalam memelihara hewan ya Nak ya. Terus lanjut, nah contoh sikap yang sudah bijak terhadap hewan. Contoh sikap yang sudah bijak terhadap hewan itu apa saja? Pertama, kalau kamu memiliki hewan, pasti kamu memberikan makan dan minum setiap hari. Bisa sehari 2 kali, pagi atau sore. Yang kedua, membuatkan kandangnya. Kenapa? Kalau hewan tidak memiliki kandang, bisa kamu punya tetangga. Nanti kalau hewan kamu berkeliaran di tetangga gimana? Bisa membuat tetangga kamu tidak nyaman karena hewan kamu tidak memiliki kandang ya. Yang ketiga, contoh sikap yang sudah bijak terhadap hewan, memberikan vaksin atau dokter jika sakit ya Nak ya. Itu contoh sikap yang sudah bijak terhadap hewan, yaitu sama juga kewajiban kita terhadap hewan peliharaan ya. Nah, dampak dari sikap kamu terhadap dampak dari sikap kamu tersebut bagi lingkungan. Dampaknya apa? Kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu, pasti lingkungannya tidak terganggu atau nyaman. Terus hewan-hewannya juga tidak akan punah ya Nak ya. Dampak dari sikap kamu kalau kamu melaksanakan kewajiban dengan baik. Terus contoh sikapmu yang belum bijak terhadap hewan. Contohnya apa? Pemburuan liar. Nah, pemburuan liar ini Nak bisa mengganggu keseimbangan alam ya. Mengganggu keseimbangan alam. Contoh ini itu adalah pemburuan liar.
dengan tidak melakukan pemburuan liar. Nah, kok kalau ada pemburuan liar, pasti itu akan mengganggu kehidupan hewan langka. Hewan langka akan punah, ya nak ya. Terus lingkungannya juga akan rusak. Dampaknya bahaya bagi lingkungan ya kalau ada pemburuan liar, dan penebangan hutan sembarangan juga bisa mengakibatkan hutan rusak, dan akibatnya hewan-hewan tersebut akan pindah tempat dan pindah. Kalau hutannya rusak, pasti lambat laun hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah akan punah ya. Pasti akan berbahaya bagi kehidupan manusia juga. Nah, yang ketiga, contoh sikapmu yang belum bijak terhadap hewan itu tidak memberikan makan, minum, dan tempat tinggal. Itu pasti hewan tersebut akan mati atau punah ya. Nah, dampak sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan, tadi udah dibahas sama Bu Guru, yaitu lingkungan tidak nyaman. Contohnya apa? Mengganggu masyarakat. Mengganggu masyarakat itu contoh, kamu memiliki hewan. Nah, hewan kamu berkeliaran ke tempat tetangga. Nah, pasti tetangga kamu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena terjadi polusi udara atau pencemaran lingkungan akibat kotoran hewan tersebut. Karena ya, oke. Bagaimana kita lanjut ke materi selanjutnya, itu bagaimana kita menyayangi hewan. Nah, contoh di situ ada anak kecil dengan hewan peliharaannya yaitu kelinci, kucing, terus itu ada guguk juga. Nah, terus ada apa itu, hewan apa ya nak ya? Terus ada tempat tinggalnya juga biar hewan itu nyaman tinggal bersama kamu. Bagaimana kita menyayanginya? Ya, menyayanginya itu dengan satu, memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan kamu. Kewajiban kamu, ya, kewajiban kamu pasti tidak jauh dari kewajiban kamu memberi makan dan minum, merawat hewan dengan baik, tidak menyiksa hewan tersebut, mengajak bermain atau berinteraksi baik dengan hewan peliharaan. Itu cara kita menyayangi terhadap hewan peliharaan kita, ya. Terus dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban di masyarakat itu apa? Dampaknya hewan akan mati kelaparan. Pasti kalau kita tidak memberikan makan dan minum ya. Terus hewan akan terkena penyakit atau bisa menular kepada orang di sekitar kita. Ya, itu kalau kamu memiliki hewan dan tidak dibawa ke dokter, hanya memiliki aja tapi tidak diurus. Nah, itu akan mengakibatkan fatal bagi hewan tersebut, bisa penyakitan. Makanya kalau kamu memiliki hewan peliharaannya harus siap segalanya ya. Terus dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban di masyarakat itu, yang ketiga, hewan tidak akan jinak lagi dan bisa menyakiti yang memeliharanya. Pasti itu ya nak ya. Pasti akan menyakiti yang meliharanya ya. Yo, oke ya. Sebelum tugas hari ini, Ibu mau mengulang hari ini, materi hari ini ya, kita belajar apa ya hari ini ya? Kita belajar tentang hak dan kewajiban memelihara hewan peliharaannya. Apa aja kewajiban kita hari ini? Kewajibannya memberi makan dan minum, menyiapkan kandang, terus memberi vaksin terhadap hewan peliharaan kita. Itu kewajiban. Hak kita apa? Hak kita tadi contohnya hak. Nah, hak kita memelihara hewan itu pertama meringankan pekerjaan, kita dapat minum susu. Dari mana kita dapat minum susu? Dari hewan peliharaan itu tadi. Terus kita dapat memanfaatkan untuk bahan baku pakaian, tas, gas perhiasan rumah itu dari mana? Dari hewan peliharaan. Terus kita dapat memanfaatkan dagingnya juga. Contoh sikap yang sudah bijak
terhadap hewan itu apa? Nah sama, tidak jauh dari kewajiban itu tadi. Itu dampaknya apa? Dampaknya kalau kita bersikap terhadap hewan tersebut bagi lingkungan kita, pasti lingkungan akan nyaman. Hewan-hewannya juga tidak punah. Contoh sikap yang belum bijak terhadap hewan kita, pasti ada pemburuan liar. Nah, kalau ada pemburuan liar itu pasti akan mengganggu keseimbangan alam. Nah, mengganggu keseimbangan alam. Hewan-hewan yang ada di hutan itu pasti akan rusak kalau akan punah kalau ada pemburuan liar. Terus penebangan hutan secara sembarangan itu juga akan mengakibatkan dampaknya pasti ke lingkungan atau keseimbangan alam juga. Dampaknya ya, nah, alam akan rusak. Terus hewan-hewan yang hidup di dalam hutan itu pasti akan punah. Ya, nah, ya, terus akan bahaya. Ya, bahaya bagi kehidupan manusia dan hewan tersebut ya. Terus tidak memberikan makan dan minum dan memberikan tempat tinggal yang baik dan layak itu pasti akan berdampak terhadap hewan peliharaan kita juga ya. Dampak sikapmu yang belum bijak apa saja tadi sudah dibahas sama Bu Guru. Nah, bagaimana kita menyayangi hewan? Itu tidak jauh dari kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita. Terus dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban di masyarakat sudah dibahas sama Bu Guru. Nah, oke nak, itu ada tugas dari Bu Guru hari ini. Tugasnya kamu salin di buku tugas masing-masing warnanya, sampulnya. Kalau kelas B berwarna merah ya, ditulis, disalin di buku tersebut, ditulis hari ini hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020. Ditulis di pojok atas, diberi tanggal, sudah harus langsung tugas PKN. Seperti itu ya nak ya. Ya, oke. Sampai di sini materi hari ini. Nah, tetap semangat. Belajar di rumah, ikuti protokol kesehatan pemerintah Kota Depok. Sampai di sini ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.